Ya, shalom jemaat Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan membahas tentang sifat Allah yang kita bisa lihat dalam Yunus pasal 4 ayat 4 sampai 11. Nah, Saudara, topik hari ini adalah Allah yang menangis. Allah yang menangis. Nah, Saudara, sekali lagi Allah menjumpai Yunus dan mulai bicara kepada Yunus. Nah, apa strategi Allah menghadapi nabinya ini yang sedang depresi, buta rohani? Ya, Saudara, Allah menyapa Yunus dengan lembut karena Yunus masih memiliki pembenaran diri yang sangat besar. Ia menanggapi kasih Tuhan itu seperti anak sulung dalam Lukas 15 itu. Saat dia melihat Allah mulai berbelas kasihan kepada orang berdosa, dia tersinggung. Ada kemarahan dalam ucapan dia, dalam percakapannya dengan Tuhan. Nah, setelah itu Yunus memutuskan untuk tinggal di luar kota itu, membuat tempat tinggal sementara. Meski Allah menunda hukuman, Yunus ingin melihat apa yang akan terjadi dalam kota itu. Dia masih berharap Allah tidak mengampuni Niniwe untuk jangka waktu yang lama. Nah, Saudara, Allah ingin membuat Yunus lebih nyaman. Ia mengarahkan sebuah pohon rindang untuk menaunginya. Nah, biasanya para penafsir menafsirkan itu sebagai pohon jarak yang bertumbuh sangat cepat, memberikan naungan karena daun-daunnya lebar. Nah, kita diberitahukan Yunus sangat bersuka cita. Sesuatu kata yang sangat kuat di dalam situasi duka, putus asa. Penghiburan kecil ini sangat membantu Yunus. Saudara, mengasihani diri mungkin punya peran yang sangat besar ketika Yunus bersuka cita, karena ia memang sedang mengasihani dirinya sendiri. Yunus mungkin berkata, akhirnya ada sesuatu yang benar terjadi pada saya. Nah, Yunus akhirnya lebih terkejut dan marah ketika Allah mengirim ulat untuk menggerek pohon itu sehingga layu saat cuaca mulai berangin dan sangat panas. Kita bisa membayangkan Yunus berkata, "Lah, terlalu Tuhan ini. Sungguh terlalu. Mengapa saya tidak bisa dibiarkan tenang?" Marah kepada Tuhan. Nah, Saudara, kemarahan Yunus ini muncul kembali dengan keputusasaannya. Ia berkata, "Selayaknya aku marah sampai mati." Yunus 4 ayat 9. Tapi semuanya itu hanyalah persiapan bagi serangan Tuhan atas pembenaran diri Yunus. Perkataan Allah yang terakhir pada Yunus singkat tapi tajam dan logis. Tuhan menyapa Yunus terakhir kali dengan sebuah pernyataan yang luar biasa. Di ayat 11 dan 10, Tuhan berkata kepada Yunus, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang tidak engkau tanam, tidak engkau persiapkan. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe?" Nah, kata sayang di sini dalam artinya apa, Saudara? Kata sayang di sini berarti duka atas seseorang dan sesuatu. Hati Anda hancur menangisinya. Nah, Allah berkata, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu." Artinya Allah ingin mengatakan, Yunus, engkau menangisinya. Hatimu terikat kepadanya. Saat pohon itu mati, pohon itu membuat engkau sedih. Kemudian Tuhan berkata, "Engkau menangisi pohon itu, tapi aku belas kasihan kepada manusia, Niniwe." Nah, Saudara, menerapkan kata ini kepada diri Allah merupakan sesuatu yang radikal. Ini adalah istilah yang menunjukkan keterikatan. Allah menangisi kejahatan dan keterhilangan Niniwe. Saat Anda memberi cinta kepada seseorang, Anda hanya bisa bahagia jika orang itu bahagia, bukan? Kesusahan dia menjadi kesusahan Anda. Kasih karena terikat ini membuat kita rentan pada penderitaan. Tetapi itulah yang Allah katakan mengenai dirinya.
Di bagian Alkitab yang lain juga, dalam Yesaya 63 ayat 9, dalam Kejadian 6 ayat 6, dikatakan bahwa Allah melihat kejahatan di muka bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, saudara, Allah berduka atas kejahatan manusia. Meski bahasa ini tidak menunjukkan bahwa Allah yang kekal dan tidak berubah ini bisa kehilangan kemahakuasaan dan kedaulatannya. Tidak, saudara. Bahasa ini merupakan pernyataan yang kuat yang harus kita kagumi, bahwa Allah punya begitu belas kasihan kepada manusia yang berdosa. Nah, saudara, sebagian besar dari sayang kita itu, rasa terikat kita kepada sesuatu itu, sebagai manusia itu sifatnya tidak sengaja. Nah, Yunus tidak melihat pohon jarak itu dan berkata, "Saya ingin mengikatkan hati kepadamu." Nah, saudara, kita butuh banyak hal dan kita terikat secara emosi terhadap hal-hal yang memenuhi kebutuhan itu. Jadi ketika kita melihat sesuatu dan itu memuaskan kita, kita terikat kepada sesuatu. Namun Allah ini sebenarnya tidak butuh apapun. Dia sepenuhnya bahagia, dia tidak membutuhkan kita, dia cukup dengan dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa terikat dengan kita? Nah, ini menarik, saudara. Kita kan sayang, terikat kepada sesuatu itu karena memang tidak sesuatu itu memuaskan kita. Tapi Allah nggak seperti itu. Allah nggak terikat. Nah, satu-satunya jawaban adalah keberadaan ilahi yang tidak terbatas, maha kuasa dan mandiri. Ia semata-mata mengasihi secara sukarela. Seluruh alam semesta ini tidak lebih besar bagi Allah. Hanya benang. Kita ini seperti jalinan-jalinan tipis dari benang. Nah, bagaimana Allah bisa terikat kepada kita? Bagaimana Allah bisa berkata, "Apa yang terjadi kepada Niniwe itu mempengaruhi aku, memilukan aku, itu mendukakan aku." Ini artinya ia secara sukarela mengikatkan hatinya. Saudara, di tempat lain kita melihat Allah Israel yang sedang tenggelam dalam kejahatan dan dosa. Dan Allah mengungkapkan hatinya dengan gundah gulana. "Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak." Hosea 11 ayat 8. Nah, saudara, inilah Allah yang kita kenal lewat Yunus dengan Allah. Allah yang punya belas kasihan. Allah yang tidak tinggal diam terhadap dosa-dosa manusia. Dan dosa memilukan hatinya, membuat ia harus bertindak. Nah, saudara, itulah kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Perjumpaan Allah dengan Yunus ini boleh mengingatkan kita, Allah kita adalah Allah yang menangis, Allah yang pilu terhadap dosa. Ia sayang kepada ciptaannya. Ia merelakan diri terikat kepada ciptaannya ini, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, Allah ini peduli terhadap setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat belas kasihan, kepiluan dan pergumulan berat yang Tuhan alami ketika melihat sebuah bangsa yang sudah benar-benar begitu jahat, Tuhan. Dan Engkau mau bertindak melalui hamba-Mu Yunus. Tuhan, Engkaulah yang boleh menolong kami, Tuhan, supaya kami pun boleh mengerti dan peka akan belas kasihan-Mu, Tuhan, kerinduan-Mu, Tuhan, kepiluan hati-Mu terhadap dosa-dosa manusia. Dan kami juga bisa ikut rencana Tuhan untuk boleh memberitakan kasih dan pengampunan Tuhan kepada setiap kawan-kawan kami yang hidup dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah seruan kami, inilah menjadi komitmen kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.